kami akan cerita tentang kemerdekaan. Saksikan kami di podcast. Warganet, selamat berjumpa dengan kita. Ya, Kita siapa ini? kita siapalah kita ini? Oke. Saya Kenalan dulu. Gus. Ya, dan saya Desi. Ya, dari mana kita? Kita dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Balai Diklat Keuangan Jogja itu penyelenggara pelatihan di Kementerian Keuangan. Eselon satunya BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Ya, kita berada di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Jadi untuk gambaran, kita ini melatih pegawai-pegawai Kementerian Keuangan yang sudah bekerja. Kalau yang belum bekerja itu di kampus STAN. Ya. Nah, itu kita juga, gitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Kita mau ngomong apa nih? Kita mau ngomongin tentang Yang going terkini ya. going digital, Pak. Going digital. Menurut Bapak going digital itu apa sih, Pak? Going digital ya kita harus masuk ke dunia digital gitu ya. Iya, oke, bisa sih, Pak. Kalau saya kan Masuk ke dunia digital. generasi pasca kolonial ya. Oke. Saya merasa masuk digital ini agak terpaksa ya. Oh gitu. Kalau Mbak Desi wakil milenial gimana? Oke, kalau menurut saya ya ini kayaknya emang udah tuntutan zaman ya Pak ya. Jadi Ya. kayak mau nggak mau kita memang harus emang ada perubahan dari segala aspek yang ada di hidup kita sih, di sekeliling kita emang semuanya memang mau nggak mau kita harus berubah menjadi digital. Atau ini kita bahas dulu ya. Mbak Desi ini teman-teman yang sebagai penyelenggara ya. Iya, penyelenggara Istilahnya pelatihan. Penyelenggara pelatihan. Ya. Kalau saya pengajar. Ya, betul. Nah, dari dua sisi ini kita bahas dulu. Oke. Dari penyelenggara dulu dong. Iya. Gimana? Suka dukanya, terus tiba-tiba harus berubah gimana? Oke. Ya jadi memang dengan adanya pandemi COVID-19 yang ini sebenarnya bisa dibilang sangat mendadak, sangat tiba-tiba dan sebenarnya kita juga dari segi penyelenggara memang sudah ada beberapa persiapan tapi tidak yang harus drastis ini dan selama dengan adanya COVID ini kita benar-benar berubah metode pembelajarannya gitu ya. Jadi kalau kita selama ini nih Pak, saya jelasin dulu. Nah, kalau selama ini kan kita menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh pegawai Kementerian Keuangan kita secara tatap muka dengan adanya kelas klasikal, dengan kita selalu kayak ada pengajar di depan ya kayak belajar di sekolah gitulah ya Pak ya, atau di kampus. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 mau nggak mau ini semua harus berubah, di mana semua pelatihan kita seperti yang saya sampaikan tadi going digital. Jadi yang tadinya tatap muka sekarang kita menjadi istilahnya kalau di kita pakai istilah pelatihan jarak jauh ya, jadi secara daring gitu Pak. Nah, kalau suka duka sih kita sebenarnya baru jalan untuk full pelatihan jarak jauh sekitar mungkin 2 bulan 3 bulan ini. Oke, dan suka duka apa ya? Ya memang ada suka dukanya sih Pak ya. Mungkin nanti kita sambil jalan. Oke. PJJ, kita menyebut PJJ ya. PJJ, itu ya. pembelajaran daring. Ini kan menggunakan teknologi ya. Iya betul Pak. Ada enggak yang tiba-tiba harus belajar ini biar bisa PJJ? Kalau dulu konvensional kan kelas selesai, sarana prasarana selesai, widya suara masuk jalan. Kalau sekarang kan ada enggak yang IT yang dipelajari? Iya, ada sih Pak. Bahkan dari dari penyelenggara juga kayak kita kalau kita kan selama ini mungkin sebelum pandemi belum begitu familiar sama Zoom ya. Kemudian kita pakai Zoom sih untuk pelatihan jarak jauh ini. Kita tidak iklan ya. Oh enggak, kita nggak iklan ya. Oke. Cuman menyebutkan itu yang kita pakai ya. Oke. Kita nggak di-endorse sama Zoom ya. Iya. Nah, dan untuk selama ini yang jelas sih kalau dari segi penyelenggara itu lumayan signifikan Pak perubahannya. Jadi yang kita harus belajar Zoom itu sebenarnya relatif mudah sih. Tapi yang paling susah adalah gimana kita menghandle peserta dengan jarak jauh. Itu adalah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Iya, saya tahu. Iya kan? Itu juga ada di dalam pikiran saya ya. Iya. Kalau saya ngajar, kan saya ada aktivitas full. Ketika Mbak Desi piket mendampingi saya ngajar, itu apa yang terjadi di belakang layar sana? Itu basically nggak ngapa-ngapain Pak. Tapi harus standby ya? Iya, tapi harus standby. Capek enggak? Oke.
capek mungkin enggak secara apa ya ke fisik kan, karena kita kan duduk ya sebenarnya, kita duduk kan. Sekarang kita sama satu generasi, Okay. generasi rebahan ya. Generasi rebahan gitu ya. Jadi secara fisik nggak capek ya? Secara fisik nggak capek, tapi ternyata itu lumayan apa ya? Tapi ternyata secara apa ya? Mungkin secara emosional kali ya. Itu tuh ternyata lumayan capek juga dan menguras juga. Ya, ya. Dan ini saya punya trik untuk mengatasi ini. Saya punya sahabat namanya Bu Ani. Iya. Itu kita menyebutnya apa, agen apa, life is balance apa? Work life balance. Work life balance. Yes. Kerja. Dia mempunyai trik bahwa pada beberapa jam setelah kita duduk itu melakukan peregangan. Oh iya. Dan itu betul. Karena kalau duduk sehari itu ternyata capek juga. Rebahan pun ternyata capek juga ya. Okay. Nah, ini sudah teknologinya terpaksa kita harus belajar ya. Saya juga terpaksa harus belajar pakai Zoom ya. Kadang-kadang salah link masuk ke kelas orang. Ini lucu ceritanya nanti ya. Nah, diklat yang terbanyak apa di BDK Jogja? Yang sebenarnya yang apa ya, yang dibilang menjadi tantangan dan itu tuh perubahannya sangat drastis, itu menurut saya Pak Latsar. Pelatihan dasar. Pelatihan dasar CPNS. Oh iya, pelatihan dasar ini dulu namanya Prajab ya, angkatan saya itu Prajab. Latihan yang wajib lulus bagi CPNS agar bisa menjadi PNS. Iya, betul sekali Pak. Ya, apa yang atau diceritakan dulu, mungkin warganet ingin tahu yang dulu, yang sebelum kita PJJ. Ya, baik. Kalau untuk pelatihan dasar CPNS di sini kita nyebut Latsar aja ya biar gampang. Nah, untuk Latsar ini kita sebelumnya untuk pelatihan ini kita tidak hanya melibatkan pikiran ya. Kalau biasanya pelatihan tatap muka itu kan kita hanya berpikir. Nah, sementara Latsar ini kita juga ada ada apa ya? Ada pembentukan karakter. Yes, pembentukan karakter. Kemudian itu juga membutuhkan keaktifan peserta, termasuk juga apa ya, banyak gerak-geraknya gitu loh ya, bisa dibilang seperti itu. Dan saya ingat ya, sebagai gambaran di asramakan pagi-pagi harus bangun, ada olahraganya, ada sholat ibadah bersama, sholat dan ditungguin oleh tentara ya. Iya betul, ditungguin oleh tentara. Jadi sebelum subuh sudah siap, kemudian di kelas dan malam ada aktivitas. Ya, ketika ini berubah ke daring, apakah juga piket dari pagi? Nah, ini yang menarik Pak. Iya. Karena untuk yang pelatihan yang full PJJ yang Latsar ini, itu ada yang namanya wali kelas. Jadi wali kelas itu mendampingi peserta mulai dari mereka bangun pagi, literally jam 3:30 pagi itu mereka, ayo bangun, ayo kita sholat gitu ya, mungkin yang muslim, yang non muslim juga, ayo kita ibadah pagi gitu. Sampai dengan itu juga termasuk ngingetin buat setiap pagi harus pada olahraga secara mandiri, dan itu di sana ya. Iya, itu masing-masing, kayak misalnya ya di kosan masing-masing atau di rumah masing-masing, dan itu menjadi tantangan karena itu mulai dari 3:30 pagi sampai dengan nanti selesai pelatihan nanti apel malam mungkin ya setelah. Nah, itu mungkin bisa sampai malam gitu. Jadi kayak hampir 24 jam wali kelas ini mendampingi peserta Latsar, Pak. Iya, kebayang saya ya. Iya. Saya fisik aja pagi bangunin anak, kamar sini dibangunin, pindah ke sini bangun, sana tidur lagi. Iya. Apalagi ini PJJ ya. Tapi selama ini bangun pagi semua enggak peserta itu? Kayaknya sih gitu ya Pak ya, karena ada absennya Pak. Ada absennya ya. Bahkan ibadah pagi ada absennya, kemudian untuk olahraga tadi. Harus ada absennya juga. Oke, jadi memang jarak jauh ini tidak bisa menghilangkan aktivitas fisik ya. Betul, karena Pak. Ini juga pembentukan karakter. Ini menarik sekali ya, menarik sekali. Iya. Kalau dari segi pengajar nih Pak, pengajar Latsar, Bapak udah terlibat di Latsar. Tantangannya apa sih Pak? Tantangan yang pertama generasi. Oke. Saya ini kan generasi pasca kolonial ya. Jadi memang belajarnya seumur hidup itu tatap muka. Jadi jelasin, nulis. Ini kan cerita aja masih bawa bolpen ya. Ini kan ciri-ciri orang kolonial. Iya. Nah, tiba-tiba ada pandemik, harus belajar ini, itu tadi yang disebut harus pakai Zoom, terus harus belajar kuis-kuis online. Oh iya betul sekali, kuis online. Dipaksa dan ternyata bisa. Nah, tapi ada satu yang menurut saya ini kita harus mengubah pola pikir. Ini harus saya sadari bahwa ketika itu dipaksakan, pola pikir kita itu masih tatap muka, kemudian ada teknologi, harus daring. Jadi seolah kita hanya mengubah kelas saja, tatap muka menjadi di situ. Cuma mengubah bentuk aja ya Pak ya. Dan ternyata capeknya minta ampun. Saya menghadap komputer sendirian ngomong di rumah, terus peserta juga di sana. Awalnya seneng, 1 jam 2 jam ternyata tidak tahan, pinggang sudah mulai capek. Karena kalau ngajar kan berdiri, mobile gitu ternyata enak. Nah, ternyata kita belajar dari sini. Ini kan
karena ini termasuk cerita kemerdekaan berkreasi. Oh iya. Nah kemudian setelah dari itu kita evaluasi, kita minta jangan full lah. Jadi 1 jam 2 jam, terus nanti yang habis itu kita tutup, tapi mulai dilanjutkan tanpa tatap muka, istilahnya asinkronus. Asinkronus ya. Oke, iya, nah, tanpa asinkronus. tatap muka. Nah, ternyata ini lebih enak, lebih efektif ya Pak ya. Dan ada cerita yang lucu ketika saya PJJ. Jadwal kita masih seperti yang dulu, istirahat jam 12 masuk jam 13. Iya. Karena selama ini kita di asrama, begitu mereka keluar kelas, makanan sudah terhidang di ruang makan. Oh iya betul. Nah, begitu PJJ karena di rumah, ternyata aduh Pak, ternyata kita sulit Pak, kita harus cari makan, yang anak kos, iya, ya kan, betul waktunya juga ya. tidak cukup gitu. Nah, kita harus fleksibel. Makanya pas di makan siang itu penugasan dibuat fleksibel sehingga teman-teman bisa menyiapkan makan siang, karena konsep PJJ itu tidak terikat waktu dan tempat. Jadi mereka tidak harus duduk di depan komputer. Nah ini menarik sekali. Ya, kalau nanti banyak keluhan, saya rasa ini karena saya awalnya juga ngeluh, ya. Itu dari sisi pengajar, ya. Jadi kalau latsar itu kan ada fisiknya, ada materinya, terus nanti kan ada yang harus dihabituasikan. Iya. Nah, iya, mungkin betul. Mbak Desi bisa cerita ini dari sisi penyelenggaraan yang sudah jalan ini. Bagaimana teman-teman membuat proyek-proyek habituasi? Oke. Kalau kita kemarin sempat WFH lumayan lama ya di Kementerian Keuangan. Waktu sebelum Lebaran tuh kita kayak hampir full WFH kalau nggak salah ya di beberapa, walaupun mungkin beberapa unit ada yang tetap masuk, tapi kita lumayan hampir ya mostly lah ya bisa dibilang sebagian besar kita melakukan WFH, dan ternyata itu berpengaruh terhadap proyek aktualisasi dan habituasi yang dilakukan oleh para peserta latsar. Jadi misalnya nih tadinya peserta kegiatannya adalah melakukan misalnya melayani stakeholder gitu ya, dan itu ternyata nggak ada nih pelayanan. Jadi mau nggak mau mereka harus berpikir diganti apa ya kegiatannya gitu. Jadi yang selama ini sudah jalan sih dari peserta, mereka lebih ke fokus ke kegiatan yang bisa dilakukan walaupun tanpa tatap muka, walaupun tanpa dengan bertemu secara fisik dengan stakeholder. Tapi ternyata bisa juga kok Pak. Jadi mereka memang ya sudah bisa memikirkan dengan kreatif kegiatan-kegiatan itu gitu. Saya setuju ya. Ternyata kita ini kalau dihadapkan pada masalah ya, semakin besar masalah itu kreativitas akan semakin muncul. The power of kepepet itu. The power of kepepet. Oke, warganet. Ini apa yang sudah kita lakukan di Jogja. Intinya kalau saya rangkum dari cerita dengan Mbak Desi tadi, memang kita harus beradaptasi. Ya, memang dipaksa dulu. Ya. Dipaksa dulu agar nanti bisa terpaksa, dan sekarang kita sudah mulai biasa. Terbiasa. Awal-awal sih lucu-lucu juga ya, ada kesalahan-kesalahan ya. Kalau cerita saya itu terlalu banyak webinar, kadang-kadang salah masuk kelas. Kok saya sendirian jadi kelas? Oke, yuk kita cerita apa lagi nih kan? Yang tentang yang lebih merdeka lagi lah. Kita ngomong webinar deh Pak, karena itu kan menjadi sesuatu yang bisa dibilang kayak semua tuh pada berinovasi mau bikin webinar, semua pada berlomba-lomba lah ya dengan adanya pandemi ini. Kayak ya mungkin karena memang dia lumayan bisa menjangkau semua orang tanpa melihat letak geografis gitu ya. Kalau saya kayaknya tadinya kita seminar cuman bisa wilayah Jogja gitu atau Jateng DIY, dan sekarang untuk webinar kan bisa seluruh Indonesia. Nah, kita juga pernah bikin kayak gitu loh Pak ya, kita bikin. Coba deh ceritain salah satu. Kalau saya yang cerita malu kan, ada yang narasumbernya saya. Oh gitu. Sorry ya warganet ya. Ayo Mbak Desi. Jadi kalau di kita ada program namanya Open Class. Di situ adalah sebenarnya hampir mirip sama dengan seminar, tapi untuk kondisi normal sebenarnya kita tatap muka, cuman karena adanya kondisi pandemi mau nggak mau kita bikin open class-nya juga daring, dan kita ada beberapa program di situ yang kita mau bikin beda, bahkan ada yang berseri Pak. Salah satunya kita namanya angkringan. Ya, di situ adalah angkringan ini singkatan dari ayo ngobrol anti korupsi dengan ringan ya Pak ya. Kalau nggak salah. Dan itu salah satu motornya adalah Pak Gusar. Sebenarnya inspirasinya itu karena di depan kantor kita ada angkringan ya. Oh gitu.
Dan tak di angkringan ini budaya Jogja, kita ngobrol itu rileks. Iya. Ya, mohon maaf. Ketika kita di angkringan itu mau tukang becak, tukang ojek, mau apapun ngobrol itu bebas. Ya, bebas di situ. Ya, saya menyadari itu, bahkan saya menemukan hikmah di balik pandemi ini. Ternyata dengan pandemi ini semua bisa sharing, termasuk sharing ilmu. Saya bilang ini merdeka dalam belajar ini. Iya, betul. Saya bisa mengikuti kuliah metodologi penelitian dari profesor-profesor ternama, bahkan mengikuti siaran ulang seminar webinar di YouTube. Iya. Itu jadi pengantar tidur saya. Oh wow, berat ya Pak ya pengantar tidurnya ya. Ya, jadi mimpinya mimpi penelitian ya. Waduh. Oke Pak. Saya rasa ini kita harus sadari kayaknya memang dengan pandemi ini banyak sekali orang sharing ilmu ya. Yes. Sharing. Itu mungkin salah satu bisa dibilang satu hal yang positif ya Pak ya, karena kita dari dengan adanya pandemi itu kesempatan kita buat belajar tuh benar-benar terbuka seluas-luasnya. Kita mau belajar apa aja ada di internet, kayak semua bikin webinar gitu kan. Oke, tapi menurut Bapak apa sih Pak yang bikin beda Pak webinar yang kita? Ya, satu poin aja. Mungkin kita lebih santai ya. Oh gitu. Nah, mungkin gaya Jogja ini yang akan kita perkenalkan. Orang Jogja itu mempunyai kultur santai, enak, terus ngobrol. Nah, ini yang akan kita bawa. Mungkin itu akan menjadi pembeda dengan webinar yang lain. Oke. Jadi walaupun dikemas secara santai tapi tidak mengurangi esensi dari materi tersebut ya Pak ya. Esensinya masih serius. Oke. Tapi penyampaiannya memang gaya Jogja. Dan itu nggak gampang sih ya menurut saya ya. Gimana termasuk sih? ini ya. Okay. Ini kita santai kali ya. Minta masukan warganet aja. Kita santai enggak sih? Jadi gimana kita bisa mengemas sesuatu yang sebenarnya serius ya kan, ngomongin anti korupsi itu kan sesuatu yang berat gitu ya Pak ya. Nah, tapi kita dibuat ringan. Iya, dibuat ringan. Bahkan kita mencoba menghubungkan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal kecil yang mungkin nggak kepikiran, tapi ternyata bisa menjadi sesuatu yang wow, ternyata selama ini kita udah melakukan anti korupsi loh gitu. Iya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk kali ini warganet. Demikian apa yang kita bisa sharing dari BDK Jogja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke. Sampai ketemu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya. Oke.